Kafidan kabur setelah menyakiti suaminya. Sementara itu semua orang sangat syok menyaksikan Hikmet terbaring dengan luka di kepalanya. Kemudian Raihan dan Emir segera membawa ayahnya ke rumah sakit karena masih memiliki harapan hidup. Sementara itu Kafidan berpikir bahwa dirinya telah menjadi pembunuh. Dia menjadi khawatir seseorang menyaksikan insiden itu karena terdengar langkah kaki saat memukul suaminya. Kemudian Kafidan mencoba menyelidiki langkah kaki itu dengan bertanya soal insiden yang menimpa suaminya kepada Melike. Namun Melike berpikir Hikmet terjatuh karena dia melihatnya dalam kondisi tidak stabil saat masuk rumah. Kafidan pun semakin gelisah karena suara langkah kaki itu sampai menginterogasi Zainab dan mencurigai Nigar. Kemudian Kafidan baru menyadari jika dia memiliki bekas noda darah di lengan bajunya. Namun pada saat akan membersihkan noda itu Melike malah datang meminta Kafidan untuk beristirahat. Sementara itu di rumah sakit Raihan dan Emir mendapat kabar soal kondisi Hikmet yang diklaim oleh dokter terkena stroke dan memiliki peluang hidup yang sangat kecil. Kemudian Suna menghubungi Emir untuk bertanya tentang keluarganya karena dia memiliki firasat buruk. Namun Emir memberitahu Suna bahwa keluarganya baik-baik saja karena tidak mau membuat adiknya khawatir. Emir sangat sedih atas kondisi ayahnya sampai teringat masa kecil saat Hikmet memberi semangat ketika Emir bermain bola. Namun di sisi lain Emir juga tidak bisa melupakan perbuatan Hikmet kepada ibunya. Kemudian Kemal dan Oya datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar soal kakaknya. Di sana Oya mendapat fakta soal penyakit Hikmet yang baru ia ketahui sehingga menjadi sangat marah karena Kemal dan keluarganya merahasiakan penyakit kakaknya. Sementara itu Emir pergi ke masjid saat azan subuh berkumandang untuk melaksanakan ibadah dan berdoa meminta tolong pada Tuhan untuk kesembuhan ayahnya. Tak lama kemudian keajaiban datang menghampiri keluarga Tarhun karena Hikmet bangun dari masa kritisnya. Sementara itu Kafidan panik sehingga berniat kabur dari rumah dengan mengambil semua uang dan perhiasan di berangkas. Namun Emir tak sengaja menggagalkan rencana ibunya dengan memaksa Kafidan pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Seketika suasana berubah saat Kafidan hadir di antara mereka ditambah ketegangan Hikmet membuat semua orang bertanya-tanya. Kemudian dokter muncul memberi informasi soal kondisi Hikmet yang tidak dapat bergerak ataupun berbicara. Kafidan pun sangat senang lalu bersandiwara untuk mencuri perhatian keluarga. Di dalam ruangan Kafidan mengolok-olok Hikmet atas kondisi yang sekarang ia alami. Dia berpikir bahwa Hikmet mendapat hukuman karena telah mengasingkannya ke tempat kumuh sampai membuatnya menderita. Kemudian Cemre datang ke rumah sakit lalu Kafidan memberitahu bahwa mereka bebas dari ancaman karena Hikmet mengalami stroke. Dia menyembunyikan tragedi sebenarnya karena tidak mempercayai Cemre namun Cemre curiga karena menganggap insiden itu bukan kecelakaan. Kemudian Cemre menunjukkan kekesalan karena keinginan Kafidan berhasil sedangkan keinginannya dalam menyingkirkan Raihan belum juga tercapai. Sementara itu Kemal curiga pada kecelakaan Hikmet sehingga memutuskan untuk menyelidikinya. Namun Emir tidak setuju sampai meminta kasus ayahnya ditutup karena berpikir kecelakaan yang menimpa ayahnya itu hukuman atas kejahatan Hikmet pada ibunya. Di sisi lain Emir mempercayai ayahnya namun dia juga selalu mengingat ibunya ada di dalam diri Hikmet saat melihat ayahnya. Kemudian Raihan mendapat alamat pelaku penembak berkat bantuan Kemal lalu memberikan alamat itu kepada suaminya untuk menghilangkan keraguan pada ayahnya dengan mencari kebenaran. Sementara itu Cemre dan Kafidan telah merancang rencana mereka untuk menyingkirkan Raihan dari hidup Emir dengan mempekerjakan penjahat profesional. Emir merenungkan kata-kata Raihan sehingga membuatnya mengingat masa kecil saat ayahnya mengajarkan Emir mengendarai sepeda. Kemudian Emir memutuskan untuk pergi menemui pelaku penembak itu sedangkan Kafidan sangat syok mengetahui putranya sedang menyelidiki rencana jahatnya. Kemudian Emir dan Raihan pergi ke rumah sakit diikuti oleh Cemre yang mengetahui niat mereka menemukan kebenaran.
Namun Emir meminta Raihan untuk menunggu di luar karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Kemudian Emir muncul dengan raut wajah sedih sehingga Raihan berpikir jika pria itu berbohong tentang Hikmet pada suaminya. Namun Emir menegaskan jika pria itu telah mati sehingga memutuskan untuk menutup kasus dan memilih percaya pada ucapan Hikmet yang mengakui kejahatannya. Sementara itu Cemre memberi kabar soal kematian pria yang mereka sewa sehingga membuat Kafidan tertawa terbahak-bahak karena kemenangan mereka. Mereka juga telah memperkerjakan Talas untuk menyakiti Raihan. Raihan kembali ke rumah sakit tanpa Emir. Kemudian Raihan memberitahu pamannya atas kegagalan mereka dalam mencapai kebenaran sehingga membuat Hikmet mendapat serangan mendadak. Sementara itu Talas memanfaatkan situasi untuk menculik Raihan dengan menipunya. Kemudian Raihan menyadari bahwa dirinya diculik tanpa sebab oleh para mafia ke tempat pabrik besi. Di tempat penyekapan Raihan diancam karena terus berteriak serta salah satu dari penculik itu hampir melecehkannya sehingga membuat Raihan semakin takut. Sementara itu Emir sangat menyesal karena telah membentak istrinya gara-gara kasus Hikmet. Lalu Emir datang ke rumah sakit untuk minta maaf pada Raihan namun Emir tidak menemukan istrinya di sana. Narin menemukan surat yang ditulis oleh Kemal berisi ungkapan cinta sehingga membuat Narin kesal dan berpikir bahwa Kemal telah jatuh cinta padanya. Namun ternyata Narin telah salah paham karena surat itu ditulis untuk Oya sebagai tanda ucapan maaf atas pertengkaran mereka sehari sebelumnya. Hikmet telah kembali dari rumah sakit sehingga Kafidan tak luput dari sandiwara dengan menunjukkan rasa iba atas kondisi Hikmet di depan semua orang. Kemudian Melike bertanya tentang keberadaan Raihan pada Emir meskipun Emir tidak tahu di mana istrinya. Sementara itu Raihan mengambil ponsel penculik yang terjatuh lalu menghubungi Emir untuk memberitahu suaminya jika dia diculik. Namun penculik itu memergoki Raihan sampai mengancam Emir akan membunuh istrinya jika melibatkan polisi. Setelah mendengar kabar buruk yang menimpa istrinya Emir sangat menyesal karena meninggalkan Raihan sendirian di rumah sakit. Sementara itu Kafidan terus mengolok-olok Hikmet dengan mengambil keuntungan atas kondisinya yang sekarang. Selain itu Kafidan dan Cemre juga sengaja membicarakan rencana jahat mereka pada Raihan di depan Hikmet. Narin yang salah paham akibat surat itu mencoba mencari tahu makanan favorit suaminya pada Sehrie. Kemudian Narin menjadi cemburu saat Yonca datang ke rumah sampai mencuri perhatian Kemal berkali-kali. Sementara itu Kemal mencoba bersikap tenang dan profesional di depan Yonca agar tidak mencurigai pernikahan mereka. Kemudian Narin mendengar bahwa Kemal telah membuat reservasi di sebuah restoran sehingga membuatnya semakin salah tingkah sampai berpura-pura sakit agar Kemal membatalkan acaranya. Sementara itu Emir berhasil menemukan lokasi Raihan namun kepergok saat mencoba kabur dari sana. Kemudian Emir menjadi sangat marah karena Talas berlaku kasar pada istrinya. Kemudian Kafidan menghubungi Talas karena tak kunjung menelepon. Namun Talas sangat kesal mendengar ucapan Kafidan sehingga dia mengancamnya dengan Emir. Kemudian Kafidan dan Cemre menemui Talas untuk menghentikan rencana mereka demi keselamatan Emir. Namun Talas dan Cemre meyakinkan untuk melanjutkan rencana mereka dan menegaskan bahwa Emir akan baik-baik saja. Oya memenuhi undangan Kemal untuk menemuinya di restoran. Di sana mereka bercerita tentang masa kecil sampai Oya menangis dan menegaskan bahwa dia telah memaafkan Kemal. Kemudian Kemal mencoba menyelesaikan pertengkaran mereka soal saham perusahaan yang sengaja tidak dijual karena untuk masa depan adiknya. Oya pun paham dan berterima kasih pada Kemal atas makan malam yang indah dan sangat dirindukan Oya tanpa adanya perdebatan. Di sisi lain Narin sangat gelisah sehingga Tachi menegaskan bahwa Kemal jatuh cinta padanya. Seketika Narin menjadi salah tingkah lalu memutuskan pergi ke restoran. Namun di sana Narin menyadari bahwa dia telah salah paham soal perasaannya. Sementara itu Raihan sangat menyesal karena telah menyeret Emir ke dalam situasi yang berbahaya.
Kemudian mereka mencoba kabur dari tempat penyekapan lalu Emir menyarankan Raihan pergi ke mobil menghubungi seseorang untuk minta tolong. Sementara itu Emir menghadapi para penculik sampai terdengar suara tembakan sehingga Raihan menjadi kalap. Namun tak lama kemudian Emir muncul sehingga membuat Raihan bahagia melihat suaminya selamat dari bahaya.